Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi sekitar 2 atau 3 hari ini ada isu yang beredar di masyarakat, yaitu Trans7 yang menayangkan di salah satu tayangannya yang berjudul Expose Unsensor yang menyoroti pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Lirboyo dan pesantren pada umumnya, yang disitu menganggap pesantren itu melestarikan budaya feodalisme atau budaya kerajaan atau yang semacamnya, yang itu dinarasikan dengan narasi yang negatif, apalagi naratornya itu kan seperti emak-emak yang sedang gosip gitu kan ya. Nah, di sini saya sebagai orang yang pernah belajar di pesantren Lirboyo dan pesantren lainnya, ya tentu saja akan memberikan narasi untuk menyeimbangkan. Nah, karena Trans7 itu kan hanya mencomot beberapa video-video, kemudian digabungkan dan dinarasikan dengan narasi mereka sendiri. Jadi di situ bukannya apa ya? Ya karena jelas-jelas itu sebenarnya sudah melanggar kode etik jurnalistik ya. Karena saya percaya di Trans7 banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, dan banyak jurnalis yang handal, tapi sayangnya itu jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik ya, apalagi tanpa izin. Nah, di sini saya karena sudah banyak perdebatan tentang hal ini. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan, mungkin memberikan insight ya atau wawasan seputar pesantren. Karena di sini ada dua dunia sebenarnya, yaitu dunia pesantren yang melestarikan nilai-nilai tradisional yang itu sudah ada ratusan tahun ya. Pesantren itu kan sudah ada mungkin sekitar 5 abad atau 500 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sekitar abad ke-15, ke-16 di era Wali Songo. Nah, itu sudah ada bibit-bibit atau cikal bakal pesantren. Jadi sudah 500 tahun yang lalu. Dan di sini di sisi lain ada dunia modern ya, dunia modern yang kritis, puitis, ilmiah, egaliter dan sebagainya. Nah, di sini ketika era medsos berkembang, nah dua tradisi ini, antara tradisi pesantren yang melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan dunia modern yang egaliter, transenden, kemudian ilmiah dan sebagainya, terjadi benturan. Entah itu kesalahpahaman atau ketidakmengertian, atau mungkin ada agenda di baliknya, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, tapi video ini saya ingin menjelaskan kultur pesantren secara singkat ya. Saya sudah menulis beberapa halaman. Nah, saya nggak hafal kalau saya langsung bicarakan, makanya saya nanti akan membacakan tulisan yang sudah saya buat nanti sambil menjelaskannya. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu nanti ini sebagai disclaimer ya. Pada bab 1 saya akan menjelaskan latar historis pesantren dan sebagainya. Kemudian pada bab 2-nya saya akan menjelaskan kultur pesantren atau budaya pesantren sebagai sistem sosial dan pendidikan ya. Kemudian pada bab 3 saya akan menjelaskan sekilas pesantren sebagai lembaga sosial dan pembentukan karakter bangsa. Kemudian pada bab yang keempatnya, pesantren Lirboyo sebagai representasi kultur tradisional Islam di Nusantara. Pada bab yang kelima, saya akan menjelaskan tantangan framing dan counter framing terhadap dunia pesantren. Nah, ini yang sedang ramai. Dan nanti pada bab yang keenam atau yang terakhir, saya akan menjelaskan relevansi kultur pesantren di era modern dan digital. Nah, ini karena lumayan banyak tulisannya, jadi saya bacakan, kemudian saya jelaskan secara sekilas ya.